Tema kita saya ingin melanjutkan pada 2 minggu yang lalu, di mana saya bicara tentang bagaimana kita menang dan mengalahkan setan. Bagaimana orang percaya menang dan mengalahkan setan. Ada 5 strategi dari setan yang kita sudah pelajari pada 2 minggu yang lalu. Yang pertama, bahwa setan itu tahu setiap titik kelemahan manusia. Jadi hati-hati kita dengan kelemahan kita. Setan itu tahu. Ini menjadi titik rawan untuk kita bisa jatuh oleh karena godaan setan. Yang kedua, setan bisa menggiring manusia untuk memilih hal-hal yang jahat. Bisa melalui asumsi, perasaan, pemikiran, atau nasihat-nasihat orang yang tidak percaya, yang seolah-olah menjadi jalan keluar, tetapi dia menggiring kita kepada sesuatu yang tidak benar. Yang ketiga, setan bisa menyebarkan ajaran-ajaran sesat. Setanlah bapa dari penyesat, karena Alkitab katakan dia adalah bapa dari pendusta. Ajaran sesat itu adalah ajaran pendusta yang membohongi orang-orang percaya. Yang keempat, setan bisa mengeraskan hati. Hati-hati kalau kita punya potensi-potensi seperti ini, firman tidak bisa bertumbuh dan akhirnya kita tidak mendapatkan keselamatan atas jiwa kita. Roma 1 ayat 16-17, Injil yang menyelamatkan, firman yang menyelamatkan. Tetapi kalau firman itu kita terima dengan hati yang keras, maka dia tidak akan mungkin bisa menjadi iman di tengah-tengah hidup kita. Yang kelima, setan bisa melakukan perlawanan terhadap Injil. Setiap berita Injil selalu ada provokasi-provokasi dari setan untuk menghancurkan, menghalangi, menghambat. Setiap orang yang memberitakan Injil, biarlah kita doakan supaya mereka diberikan keberanian, kekuatan, dan kesempatan dari Tuhan. Mari kita baca 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Sama-sama 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sebelum saya masuk pada poin bagaimana melawan kuasa atau setan itu, kita perlu tahu bahwa ada 3 tugas utama dari setan. Yang pertama adalah dia menyiksa dan membuat manusia menderita. Jadi saudara-saudara, setan itu kan Alkitab katakan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang membuat hidup, tetapi hidup yang berkelimpahan. Jadi apa yang terjadi pada Ayub? Kalau kita membaca dalam kitab-kitab Ayub pasal 1, pasal 2, maka itu semua adalah pekerjaan setan. Setan tidak senang Ayub diberkati. Setan tidak senang keluarganya bahagia. Setan tidak senang usahanya maju. Setan tidak senang semuanya dalam keadaan normal, lancar. Dia selalu membuat provokasi. Bahkan dia berani menantang Tuhan dan berkata, jika engkau tarik semua tembok-tembok perlindunganmu atas Ayub, pasti dia akan murtad dan mengutuki engkau. Tapi ternyata penderitaan tidak membuat Ayub meninggalkan Tuhan. Malah membuat Ayub mengenal semakin dalam. Jadi saudara-saudara, kalau kita menderita, kita susah, itu adalah salah satu tugas utama dari setan. Dia kirimkan berbagai macam penyakit, keduka-citaan, berbagai macam penderitaan ke arah dunia ini agar orang-orang meninggalkan imannya. Yang kedua, tugas utama setan adalah menghalangi manusia untuk mengenal Kristus sebagai juru selamat. Dia tidak mau ketika orang itu bertobat dan percaya menerima Kristus, orang itu dipindahkan dari hidup yang lama kepada hidup yang baru. Dia tidak mau kita ini, dalam bahasa sederhananya, dia tidak mau saya dan saudara masuk surga. Dia mau saya dan saudara masuk neraka. Siapa yang mau masuk neraka?
Oh, nggak ada ya. Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan. Tinggi-tinggi. Kapan? Minggu ini? Oh, jangan. Ya. Tapi setan tidak suka. Karena ketika orang mengenal Kristus, percaya pada Kristus, beriman pada Kristus, maka detik itu juga orang itu dipindahkan dari hidup yang lama kepada hidup yang baru. Yang kedua, yang ketiga, jika yang kedua gagal, artinya orang itu sudah menerima Kristus, maka setan akan menghambat manusia untuk tidak dapat melayani Kristus secara efektif. Dia hambat, bisa dari keluarga. Dia bikin keluarga kita ini sedang dalam persoalan masalah untuk menghambat kita melayani. Dia bikin anak-anak kita dalam keadaan yang nakal, bandel. Dia bikin usaha kita seret, tidak memiliki pemasukan yang baik. Macam-macam dia akan hambat agar orang-orang itu tidak efektif melayani Kristus. Makanya untuk menggagalkan yang ketiga ini, gereja Katolik buat sebuah peraturan. Pastor atau imam di gereja Katolik dia tidak menikah. Supaya tidak terpikir keluarga kah, yang mau dimakan kah, yang mau dimasak kah, yang mau diapa. Karena semua sudah disiapkan. Sampai dia mati semua sudah disiapkan. Selagi dia memegang sumpahnya sebagai seorang pastor. Dia tidak perlu menghidupi siapapun. Dia seorang diri. Nah saudara-saudara, saya mau katakan bagi saudara hari ini. Peluru setan yang terarah bukan kepada orang-orang yang tidak melayani, tapi kepada orang-orang yang melayani. Makanya saya ingatkan saudara-saudara dari mimbar ini, kalau engkau adalah seorang pelayan Tuhan, hidupmu harus bersandar pada Tuhan di dalam kekuatan doa. Kalau tidak, serangan yang kuat ini bisa menghajar engkau. Bahkan kadang-kadang pelayan yang berubah itu bisa menjadi murtad lebih jahat daripada orang-orang Kristen biasa. Charles Templeton adalah direktur misi Billy Graham Association. Dari asosiasi misi terbesar di dunia adalah milik dari seorang hamba Tuhan dari Amerika namanya Billy Graham. Direktur misinya adalah Charles Templeton. Charles Templeton ini pendeta yang luar biasa. Yang sangat semangat melayani Tuhan. Tapi kemudian dia meninggalkan Tuhan. Dia buat buku Farewell to God. Selamat tinggal Allah. Selamat tinggal Tuhan. Dia meninggalkan imannya. Karena dia merasa kecewa kepada Tuhan. Saudara-saudara, hati-hati. Setan itu tidak senang kalau kita melayani dengan semangat. Setan itu tidak senang. Dia buat supaya saudara ngantuk di gereja ini. Dia buat saudara tidak berkonsentrasi. Dia buat saudara berpikir di HP ada apa, lihat SMS, lihat WA, lihat ini. Dia buat saudara segala macam situasi agar saudara tidak efektif melayani Kristus. Jadi mari kita, kalau kita tahu ini tugas utama daripada setan, mari kita lawan. Amin. Dengan cara apa hari ini? Bagaimana saya menang melawan kuasa setan? Pertama, dalam 1 Petrus pasal 5 tadi. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Yang pertama sadar. Apa arti sadar? Sadar artinya mengetahui keadaan diri sendiri. Orang lain, sekitar dan lingkungan. Artinya sadar itu tahu dia keberadaan dirinya siapa, identitasnya siapa. Orang lain itu siapa. Orang yang tidak sadar bahkan nama dia pun gak tahu dia siapa. Ya. Ada orang yang tidak sadar. Ya mungkin memori sudah terhapus, dia bisa tidak tahu dirinya pun siapa. Apalagi orang yang ngomong sama dia, dia tidak tahu. Jadi sadar itu artinya mengetahui keberadaan diri sendiri, orang lain di sekitar dan lingkungannya. Dia ada di mana. Tapi sadar juga berarti peka terhadap sesuatu. Dan memiliki kemampuan mental yang aktif. Mari kita lihat ciri-ciri orang yang sadar. Efesus pasal 5 ayat yang ke-14.
Itulah sebabnya dikatakan bangunlah. Nah, ini yang pertama sudah kita dapatkan poinnya. Orang yang sadar adalah orang yang bangun. Artinya tidak tidur. Berarti orang yang tidur itu orang yang tidak sadar. Ditawari makanan, dia jawab enggak, dia jawab iya juga enggak. Enggak sadar dia. Makanya hati-hati keadaan rohani yang tidak sadar. Biasanya kalau orang yang sedang tidur pulas, yang datang adalah pencuri, maling. Bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya atasmu. Ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang jahil. Yang kedua, orang yang sadar itu adalah orang yang bijaksana, mampu memutuskan, mampu menilai. Arif itu adalah sebuah sosok sifat di mana dia mampu menilai segala sesuatu. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Yang ketiga, orang yang sadar adalah orang yang bisa mengisi waktunya dengan baik. Dia isi waktunya. Waktu itu bukan milik kita, waktu itu adalah milik Tuhan. Dipercayakan pada hidup kita, kita hanya mengisi saja. Satu jengkal dari waktu ini kita tidak bisa kurangi, kita tidak bisa tambahi, tapi kita isi. Pergunakanlah waktu yang ada. Tentu yang Tuhan mau kita mempergunakan untuk hal-hal yang baik. Dan yang keempat, ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang yang sadar itu adalah orang yang mengerti kehendak Tuhan. Dia mengerti, dia paham. Diajari, dia paham. Disampaikan, dia paham. Diteladani, dia paham. Dia memahami kehendak Tuhan. Dan yang keenam, ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Mabuk berarti tidak sadar. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Orang yang sadar berarti orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Haleluya. Saudara harus dipenuhi Roh Kudus. Sadar artinya keadaan kita adalah keadaan yang bisa peka terhadap segala sesuatu. Dan Roh Kudus itu pasti menolong kita untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Yang kedua, bagaimana mengalahkan setan? Kembali dalam 1 Petrus pasal 5. Berjaga-jagalah. Ada kata berjaga-jaga. Arti berjaga-jaga adalah sikap waspada. Atau sikap berhati-hati agar tidak jatuh dalam sebuah godaan. Matius 26. Mari kita baca. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi pencobaan banyak di sekitar kita. Jaga hati-hati. Kita bisa dicobai dari mata kita, dari pikiran, dari keinginan kita, dari telinga kita, dengar gosip, penyebar gosip, dan lain sebagainya. Kita bisa dicobai dari kaki kita, kepengen segala sesuatu yang di luar dari kemampuan dan keperluan kita. Kita bisa dicobai dari keinginan hati kita. Hati-hati, berjaga-jaga. Maka dikatakan harus didampingi kata berjaga-jaga ini sambil berdoa. Agar kamu jangan jatuh. Di mana-mana banyak lubang, agar jangan jatuh di situ. Amsal 25 ayat 28. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kalau dia nggak berjaga-jaga, kotanya roboh tembok. Tembok itu gunanya apa? Dia melindungi kita. Bisa dari angin, bisa dari hujan, bisa dari segala sesuatu yang berbahaya. Tembok itu melindungi kita. Bagaikan kota yang tidak punya tembok. Seperti inilah kalau kita tidak berhati-hati, tidak waspada. Ada dua hal yang harus kita lakukan ketika kita berjaga-jaga. Yang pertama adalah kita harus berjaga-jaga terhadap nabi-nabi palsu. Hati-hati saudara, sekarang zaman begitu bebas, orang bisa mengakses informasi
Bahkan bukan hanya informasi jasmani, informasi rohani. Begitu banyak hamba Tuhan, pendeta dan lain sebagainya yang berseliweran ada di YouTube dan lain sebagainya. Tapi tidak semua dari pengajaran-pengajaran itu membawa kita kepada hal yang baik. Semua harus difilter, disaring. Dan kita lihat kehidupan dan pola mereka bagaimana. Karena Alkitab katakan, dari buahnya lah kamu tahu jenis apa pohonnya. Pohon itu dinamai dari buahnya. Mari kita baca Matius pasal 7. Saya hari ini buka banyak ayat. Kalau saudara catat ini baik sekali, sangat baik sekali untuk pertumbuhan iman saudara. Ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Dia datang seolah-olah domba. Seolah-olah anak Tuhan. Seolah-olah orang percaya. Tetapi ayat ini berkata, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Mereka buas, mereka sangat-sangat jahat. Ayat 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak? Semak belukar tidak mungkin hasilkan buah anggur. Atau buah ara dari rumput? Tidak mungkin. Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi kalau banyak cerita orang kita dengar, orang menjelek-jelekkan, kita lihat aja buahnya seperti apa. Banyak orang hanya karena dengar cerita orang langsung percaya. Lihat buahnya, seperti apa buahnya. Itu hal yang sangat prinsip dari firman Allah ini. Dari buahnya kita tahu. Dari buahnya kita bisa lihat. Jadi mari saudara-saudara berwaspada, berjaga-jaga. Alkitab katakan berjaga-jaga, waspada. Banyak penyesat-penyesat, nabi-nabi palsu. 2 minggu yang lalu bahkan saya katakan, bahkan iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Iblis menyamar jadi malaikat terang. Dia bisa menyamar untuk jadi malaikat terang. Yang kedua, kita harus berjaga-jaga terhadap apa? Terhadap ketamakan. Tamak akan apa? Akan harta. Karena harta ini manis, menggiurkan. Semua orang ingin bagian ini. Semua manusia ingin. Makanya Tuhan katakan berjaga-jagalah, hati-hati, waspada. Lukas pasal 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala apa saudara? Ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya atau banyak, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Di zaman COVID kita lihat begitu banyak orang-orang yang kaya masuk ICU sakit. Tidak bisa dikunjungi, tidak bisa dijenguk, tidak bisa dikasih makan. Bahkan uangnya pun tidak bisa untuk menyembuhkan mereka. Kehidupan kita tidak ditentukan oleh kekayaan kita. Bahkan ada cerita di China, seorang pengusaha yang sukses. Tabung-tabung oksigen. Dia adalah pemasok tabung-tabung oksigen di China. Dia meninggal ketika COVID. Dia tidak dapat oksigen. Jadi saudara-saudara, ini menjadi sesuatu pelajaran buat kita. Hati-hati, berjaga-jaga. Uang itu perlu, kekayaan itu perlu, tetapi ketamakan atas kekayaan itu berarti kita sudah masuk pada ranah roh cinta akan uang. Ada rohnya, ada kekuatannya. Dan siapa oknum di balik itu? Pasti adalah iblis. Iblis pun pernah menawarkan kekayaan, kejayaan, kehormatan kepada Yesus. Dia ajak Yesus ke atas bubungan, dia perlihatkan semua kekayaan dunia. Dia berkata, kalau kau menyembah aku berikan semua seisi dunia ini. Tapi Yesus berkata juga dalam pengajaran, apalah artinya jika seorang manusia bisa memiliki seisi dunia, tapi jiwanya binasa. Ternyata kebinasaan lebih berat akibatnya daripada seisi dunia. Apalah artinya itu? Karena walaupun seorang memiliki berlimpah-limpah, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu. Hidupnya tergantung apa kata Tuhan. Amin saudara.
bersandar kepada Tuhan. Hidupmu tergantung terhadap apa kata Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir. 1 Petrus pasal 5 ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Ada kata lawan. Iblis harus dilawan. Dia tidak boleh kita menjadi pribadi yang pasif, hanya bertahan. Dalam ilmu sepak bola ada istilah bertahan. Ya, mereka memakai teknik bertahan seperti tim nasional Italia yang terkenal sebagai pertahanan yang kuat, seperti benteng besi yang sulit ditembus. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa menyerang adalah pertahanan yang terbaik. Seperti Belanda, total football. Menyerang, maju, terang terus, itu pertahanan yang terbaik. Nah, kita tiru seperti Belanda ini. Artinya kita menyerang, kita lawan. Kenapa kita lawan, saudara? Karena Yesus yang menyuruh, Allah yang menyuruh kita lawan. Kita bisa melawan kuasa setan, kuasa kegelapan itu. Tentu kalau kita mengajukan sebuah pertanyaan. Kalau orang melawan pasti kan ada senjatanya kan. Mana berani-berani dia melawan, gak ada apa-apa. Modalnya gak ada. Lalu modal kita apa? Nah, saya baca Yakobus 4. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari. Tunduk artinya taat. Senjata kita untuk melawan iblis adalah ketaatan. Kalau kita taat pada firman Tuhan, iblis yang lari. Tapi kalau kita cuma ngomong firman Tuhan, saya mau kasih tahu, iblis sudah hafal kejadian sampai wahyu firman ini. Dia mencobai Yesus pakai firman, saudara. Dia mencobai Yesus pakai firman. Dia sudah tahu semua titik koma dari semua firman yang sudah disampaikan Allah kepada manusia. Dia tahu. Tetapi orang yang mentaati firman, dia punya kekuatan. Iblis tahu firman tapi tidak mentaati. Satu pun dari firman dia tidak taati. Tapi orang percaya yang mentaati firman, kekuatannya luar biasa. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari. Yang kedua, senjata kita adalah iman. Ayat 9 tadi dikatakan 1 Petrus 5. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Ada iman. Apakah saudara punya iman? Apakah di dalam hidupmu ada iman? Lawan dia. Dengan iman yang teguh, bukan iman yang lemah. Iman yang teguh ini iman yang kuat. Kita punya pertahanan kekuatan yang namanya iman. Dahsyat saudara kekuatan iman itu. Dan tentu iman ini bertumbuh dari apa? Dari firman Tuhan. Iman itu akan bertumbuh dewasa, besar, menjadi kuat dari firman Tuhan. Mengapa kita harus melawan iblis? Ada 3 hal yang saya mau bagikan. Secara cepat saja. Saya tidak buka lagi ayat-ayat ini. Kenapa Tuhan suruh kita lawan? Pertama, karena Tuhan berkata kepada kita, roh yang ada di dalam kita lebih besar. 1 Yohanes 4 ayat 4. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar. Berarti kalau di dalam kita lebih besar, di luar kita lebih kecil dari di dalam kita. Engkau bisa menghardik, engkau bisa mengatakan, keluar setan. Aku perintahkan, kau bisa mengatakan seperti itu. Karena roh yang ada di dalam kamu lebih besar. Asal saudara punya iman, kembali lagi. Asal saudara jadi pribadi yang taat. Tapi kalau saudara tidak taat, tidak beriman, tidak mungkin saudara bisa mengalahkannya. Yang kedua, Allah ada di pihak orang percaya. Roma 8 ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Siapa yang menjadi lawan kalau Allah di pihak kita? Gak ada satu kekuatan pun yang mampu menembus. Karena Allah itu sudah jadi pemenang. Dan yang ketiga, Yesus telah menjadi pemenang. 1 Yohanes 3 ayat 8 berkata, Yesus Kristus anak Allah telah membinasakan pendakwa-pendakwa atau setan-setan, kuasa-kuasa kegelapan. Wahyu 12 ayat 9 sampai 11. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Ya, itu sudah dijadikan nyanyian. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Ayat yang
Nyanyian itu adalah dari ayat Wahyu 12 ayat 9 sampai 11. Telah dilemparkan semua pendakwa kita. Artinya telah dikalahkan. Telah dikalahkan semua kuasa kegelapan itu. Hari ini engkau harus menang dari pengaruh kuasa kegelapan itu. Hanya 3. Yang pertama sadar. Yang kedua apa? Berjaga-jaga. Yang ketiga lawan dia. Ada senjata ketaatan. Ada senjata iman yang bisa engkau pakai untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan itu. Pasti setan tidak akan mungkin bisa menghadapi engkau. Firman Allah katakan, dia akan lari dari padamu. Tuhan memberkati. Amin.